Pak Jokowi ini kan presiden. Presiden di Indonesia itu kan kepala negara. Kepala negara itu kan sama dengan kalau di Malaysia itu tanda petik raja yang di Pertuan Agung. Dan gestur Raja Jawa itu kan nggak pernah bicara secara verbal, tapi pakai simbol-simbol. Ya. Nah, tergantung bagaimana kita itu kemudian menafsirkan. Kalau orang Jawa mengatakan sanipo. Sampean Jawa Tengah apa Jawa Timur? Saya Jawa Tengah. Oh, pantas ngerti. Ya, kan? Kalau Jawa Timur biasa kurang ngerti yang ini. Tapi saya Jawa Tengah Pantura. Kulturnya lebih dekat dengan Jawa Timur kan, kalau Pantura. Tapi biasanya Raja Jawa seperti itu, tanda pada petik. Ya. Kalau presiden sebagai kepala pemerintah pasti lugas. Tapi kalau presiden sebagai kepala negara pasti dengan simbol-simbol. Ya. Simbolnya apa? Bisa tutur kata, bisa warna baju yang dipakai, bisa simbol-simbol batik yang dipakai. Rambut putih, kerut-kerut kening, kerut-kerut kening, yang keras, bisa mengatasi Tapi masalah. Waktu di Senayan kemarin ya, hari Minggu kemarin kan ada musra. Ya dari Projo. Ya. Muncul nggak simbol-simbol itu? Simbol-simbol itu muncul dari kata-kata kan, yang keras, yang punya wibawa, mengatasi masalah, tegas. Iya, ya. Ada pengalaman dan macam-macam ya. Pengalaman dan macam-macam. Dan nampaknya itu orang sudah tahu lah. Ya. Arahnya ke poros alternatif. Tinggal tadi, kurang satu kata aja sebetulnya. Pernah mencalonkan berkali-kali. Gitu. Pernah jadi calon wapres bersama Ibu Megawati, ya kan? Pernah maju bersama Sandiaga Uno. Udah maju sama Pak Hatta Rajasa juga. Hatta Rajasa. Rambut putih gitu kan. Ya. Tinggal itu aja yang nggak muncul kalimatnya itu, simbol-simbol. Yang lain udah muncul simbol-simbolnya kayak gitu. Dan saya kira kalau Pak Prabowo kemudian disandingkan dengan Pak Erlangga dahsyat. Ya. Karena yang satu itu tentara, latar belakang tentara yang sangat rigid, ketat, sangat disiplin. Diimbangi dengan Pak Erlangga yang itu punya pengalaman teknokrat. Dia teknokrat yang baik, ngerti dunia ekonomi, sangat business friendly. Itu sangat menjadi kombinasi yang baik. Ya. Dan saya kan boleh dibilang 5 tahun itu kita di Komisi 6 ya. Ya. Itu kan dia dulu sebagai sebelum Menko, dia kan Menteri Perindustrian. Ya. Itu enak kalau dia menjelaskan permasalahan-permasalahan problem dunia ekonomi, industri ya. Dan betul-betul dia nguasai. Ya. Jadi langkahnya sebenarnya kalau saya lihat, langkahnya persoalan kita menghadapi startup dan macam-macam bisnis-bisnis yang sekarang ini, itu dia sudah tahu. Ya, dia punya pengalaman sebagai teknokrat yang baik. Dan yang saya senang kalau pasangan ini jadi, dan saya gembira adalah tidak mewakili politik aliran. Ya. Dua-duanya itu nggak ada politik alirannya. Jadi kita bangsa Indonesia itu akan menilai orang itu bukan dari latar belakang dari mana dia. Katakanlah dari NU atau dari Muhammadiyah, santri atau abangan. Tapi ya dia benar-benar karena kepemimpinan dan karena leadership untuk kemampuan mengatur negara ini. Ya. Itu yang saya senang dari dua ini. Ya, satu bisa mengatasi persoalan politik dan keamanan sebagai presiden, kalau Prabowo ya. Satu muncul Erlangga yang dianggap mempunyai kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan. Ya, saya kira itu, Bang. Ya. Dan iklim ekonomi dan iklim bisnis yang sehat. Karena apapun dia latar belakangnya bisnisnya pasti menginginkan iklim bisnis yang sangat sehat. Jadi berarti ada 3 calon atau 2 calon kita nanti ini ya? Kalau kita lihat kacamata sampai saat ini sih potensi probability 3 calon. Kecuali ada mukjizat. Kalau ada mukjizat dan kejutan sekali, detik-detik akhir tiba-tiba menjadi 2 calon itu luar biasa. Contoh mukjizatnya adalah misal partainya Bang Zulfan, bosnya Pak Surya Paloh tiba-tiba masuk angin. Habis sholat subuh tiba-tiba batuknya, kita pindah dukung Prabowo atau dukung lain, kita nggak tahu. Karena yang saya tahu di partai ini sangat depend on Pak Surya Paloh. Mungkin masuk anginnya sudah ada ya? Ya nggak tahu ya, yang tiba-tiba. Karena kan kalau dulu pengobatannya dibekam atau dikerok aja, itu bagaimana ngeluarinnya? Kalau ini kan beda ya, 3 karakter partai ini kan beda. Kalau kayak Golkar itu kan
pengambilan keputusannya kan agak rumit. Ada Rapim, ada Imin, ada itu. Tapi kalau khusus untuk Nasdem, khusus untuk partai-partai yang lain, kan, Demokrat itu kan kita sama-sama tahu sangat tergantung dengan Pak Surya Paloh. Kalau Nasdem, kalau Demokrat sangat tergantung dengan Pak SBY. Nah, kita kan nggak ngerti. Karena memang beliau sebagai founding. PKS juga sebenarnya tergantung ketua majelis syuro kan? Ya, tapi majelis syuro itu tidak mutlak. Tetap ya di sana ada musyawarah di antara majelis syuro. Ya ini tinggal siapa yang masuk angin aja ya. Ya kecuali kalau itu baru muncul ada kejutan. Kalau seperti itu. Tapi kalau lihat realitas hari ini ya saya pikir 3. Dan kalau 3, saya meyakini di poros tengah ini, poros alternatif ini yang akan memenangkan kontestasi. Baik itu 1 putaran maupun itu 2 putaran. Wah ini seru ini. Seru. Karena kalau yang lolos katakanlah Pak Ganjar sama Pak Prabowo, babak kedua pendukungnya Pak Anies rasanya kok sulit ke Pak Ganjar. Ya pasti ke Prabowo mereka. Pasti ke Prabowo. Sebaliknya kalau yang lolos itu Pak Prabowo sama Pak Anies, misal kayak gitu. Pendukung Ganjar juga ke Prabowo. Agak sulit. Ya. Menjadi rumit kalau kemudian yang lolos itu Pak Ganjar sama Pak Anies. Itu pendukung Pak Prabowo bisa kepecah. Ada yang dukung Pak Anies, ada yang dukung Pak Ganjar. Kalau itu. Tapi kalau itu bisa kebaca. Ya. Ini luar biasa. Ini sebenarnya kita gambaran pemilu tanggal 14 Februari ya. Saya kira udah kegambar lah. Udah tergambar sekarang. Ya. Kecuali ada kejutan. Detik-detik akhir di bulan Oktober nanti. Sehingga cuma 2 pasang atau 4 pasang. Tapi kalau lihat realitas politik hari ini lebih mendekati 3 pasang.